Ada uang tabungan milik siswa sekolah dasar di Kecamatan Cijulang dan Kecamatan Parigi di Pangandaran, Jawa Barat, raib atau hilang dipakai para oknum guru. Nilai uang tabungan yang tidak bisa dicairkan ini ternyata lebih dari 7 miliar rupiah. Uang tabungan milik siswa sekolah dasar di Kecamatan Cijulang dan Parigi, Pangandaran, raib dipakai oknum guru. Nilai uang tabungan yang tak bisa dicairkan mencapai 5 miliar rupiah. Kasus ini terungkap saat salah satu orang tua murid SD Negeri 2 Kondang Jajar mempertanyakan uang tabungan milik anaknya. Macetnya pencairan tabungan siswa karena uang berada di tangan guru dan koperasi. Saat berada di koperasi, uang tersebut disimpan pinjamkan dan akhirnya macet. Diketahui mereka yang meminjam uang adalah anggota koperasi yang kebanyakan guru dan sudah pensiun. Sebagian mengatakan di pihak guru bahkan udah pensiun, sebagian lagi di koperasi Tugu. Ya harapannya masalah beres, uang orang tua dikembalikan. Bupati Pangandaran melakukan penelusuran hingga akhirnya menemukan jumlah tabungan siswa yang raib di Kecamatan Cijulang dan Parigi mencapai 5 miliar rupiah. Bupati juga telah membentuk tim untuk menelusuri kasus mandeknya uang tabungan siswa ini. Saya tadi lebih banyak mendengarkan ya apa yang sesungguhnya terjadi ya, dan terakhir kita ingin menyelesaikan masalah. Saya membentuk timnya adalah ketuanya Pak Inspektur, Pak Pip, Pak wakilnya adalah Pak Kadis Pendidikan. Bupati Pangandaran JJ Wiradinata juga menawarkan solusi. Salah satunya menjual aset koperasi apabila peminjam uang tidak mampu mengembalikan uang tabungan para siswa. Dede Ibin, Kompas TV, Pangandaran, Jawa Barat. Kita segera berbincang mengenai perkembangan terkini dari kasus raibnya tabungan anak-anak siswa SD di Pangandaran ini bersama Kasat Reskrim Polres Pangandaran, Jawa Barat, AKP Luhut Sitorus. Pak Luhut, selamat pagi Pak, dengan Bayu Kompas TV. Selamat pagi Pak Bayu. Ya. Gimana kabarnya? Baik Pak, Alhamdulillah, semoga Bapak juga sehat terus. Pak Luhut, kami tahu Polres Pangandaran beserta jajaran mengawal kasus ini. Sejauh ini sudah ada orang tua mewakili siswa melaporkan bahwa uang mereka hilang di koperasi ini, Pak Luhut? Nah, kalau yang kami tangani di Polres Pangandaran, dari SD 1 Cijulang sudah ada membuat laporan pengaduan. Dan satu lagi ada kami buatkan laporan informasi, itu hasil patroli cyber Satreskrim Polres Pangandaran. Ternyata ada bukan hanya satu sekolah. Kami buatkan LI, laporan informasi, sebagai dasar kami untuk melakukan penelusuran sekolah-sekolah yang lain. Jadi proaktif jajaran kepolisian resort di sana melakukan juga pengawalan dari kasus ini. Betul sekali. Ya, kalau kerugian jadi tepatnya yang terakhir ini, terutama dari tim investigasi yang dibuat oleh Kabupaten Pangandaran, itu 5 miliar atau 7 miliar secara total, Pak Luhut? Untuk total kerugian saya belum bisa menentukan ya. Karena apa? Saya harus berangkat daripada para korban. Akan saya data dulu dari korban, saya mintain dulu keterangan daripada korban. Sehingga kami akan mendapatkan total kerugiannya. Karena memang sebagian itu sudah ada yang kembali. Hasil pemeriksaan kami yang kami lakukan terhadap orang tua korban yang sudah kami interogasi. Tadinya sekian, ternyata sekarang sudah sekian. Tapi Pak, buat kami kan sangat luar biasa. Begitu. Baik Pak Luhut. Nah, dengan semua perkembangan secara hukumnya kepada Polres Pangandaran, apa yang akan ditindaklanjuti atau dilakukan oleh jajaran Pak Luhut agar kasus ini bisa terang benderang? Sebenarnya salah siapa, di mana salahnya, sejak kapan, dan mungkin siapa yang kemudian nanti harus bertanggung jawab. Pak Luhut? Nah, sampai sekarang kami belum, kalau untuk mengarah ke siapa, kami belum bisa memastikan. Karena hasil penyelidikan ini masih berlangsung. Kami akan total dulu semua orang tua, bagaimana kesepakatan mereka. Tapi kemarin hasil keterangan dari orang tua siswa, kami itu menabung
bukan ke koperasi. Tapi kami menabung ke guru dan harapan kami juga gurunya yang mengembalikan uangnya ke kami. Begitu. Oh begitu, jadi pengertiannya para murid ini diwakili para orang tua ini menabungnya itu mereka tidak tahu menahu bahwa itu ke koperasi, taunya ke sekolah aja melalui guru-gurunya. Begitu ya Pak Luhut? Betul sekali. Jadi mereka taunya menabung ke sekolah, bukan ke koperasi. Iya. Nah, saya tahu Pak Luhut dan jajaran mengawal, bahkan proaktif untuk melihat ini sebagai sebuah kasus yang menjadi sorotan juga dari publik. Dan Pak Bupati, Pak JJ juga membentuk sebuah tim. Apakah ini kemudian ada koordinasi? Karena sangat penting koordinasi agar semuanya bisa mempercepat segala sesuatu berkaitan dengan kasus ini. Koordinasi sudah dilakukan, Pak Luhut? Tentunya kami koordinasi dengan pihak Pemda, karena ini masalahnya kan masalah masyarakat Pangandaran juga. Bagaimana caranya kami akan koordinasi untuk segera ini, kalau memang bisa dikembalikan segera, ya itulah bentuk pengabdian kami, maupun dari kepolisian maupun dari Pemda. Begitu. Ya, Pak, kalau boleh umpamanya saya menjadi orang tua dari para siswa yang menabung, satu orang aja ada yang sampai 45 juta dan diharapkan ini bisa meneruskan sekolah ke SMP begitu ya. Jadi saya terbayang bagaimana para orang tua resah begitu. Nah, apa yang bersama tim dari kabupaten, adakah kemungkinan bahwa uang ini nanti bisa kembali berdasarkan kasus-kasus seperti ini yang pernah terjadi, Pak Luhut, menurut Pak Luhut? Harapannya pasti kembali. Karena apa? Kalau keterangan kemarin yang itu keterangan informasi yang saya dapat dari media online bahwa uangnya disimpan di koperasi. Otomatis kan pihak koperasi akan bertanggung jawab, mungkin dengan menjual aset-asetnya. Itu ya terserah mereka. Yang penting uang orang tua atau uang siswa ini kembali, kembali. Harus kembali. Ya, paling tidak ada yang bisa dikembalikan, mudah-mudahan ya Pak. Berapa koperasi sih Pak sebenarnya yang terlibat sepengetahuan dalam koordinasi dengan tim investigasi kabupaten? Apakah satu koperasi saja atau ada beberapa koperasi, Pak Luhut? Untuk masalah koperasi memang kami belum menyentuh, karena kami fokus ke orang tua siswa dulu, mendata kerugiannya. Karena saat ini kan orang tua ada penaikan kelas ini. Saat kami undang banyak mereka, Pak belum bisa Pak. Akhirnya kadang-kadang anggota saya datang ke rumahnya, kalau bisa malam juga nggak apa-apa, jangan mengganggu pekerjaan Bapak atau Ibu, begitu. Oh luar biasa, dari tim Bapak jadi proaktif betul untuk mendekati supaya semua data bisa atau laporan ini bisa lengkap begitu ya Pak Luhut. Saya apresiasi untuk itu. Karena kejadiannya mulai dari 2021 sampai 2022. Jadi orang tua ini tadinya ada dalam satu grup, mereka sudah keluar dari grup sebagian, akhirnya kita kesulitan untuk mencari data-data orang tuanya. Oh begitu. Nah, jadi ini sebetulnya para siswa-siswi ini mengumpulkannya memang sejak 2021-2022. Apa yang membuat baru ketahuan sekarang bahwa ini tidak bisa dicairkan, Pak Luhut? Paling tidak dari keterangan para orang tua yang jajaran Bapak beserta anak buah temui dari orang tua. Begitu di ujungnya tidak bisa dicairkan atau sebetulnya sudah ada tanda-tanda dari orang tua yang lain sampai akhirnya kemudian meledak seperti ini begitu, Pak Luhut? Baik, sebenarnya mereka para siswa di sini nabungnya mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Bukan contohnya kelas 1 nabung nanti penaikan kelas ditarik, dikembalikan, bukan. Jadi mereka menabung dari kelas 1 sampai kelas 6. Nanti setelah di kelas 6 harapannya untuk membantu orang tua pada saat penaikan kelas bisa anaknya untuk diteruskan mau sekolah kemana. Jadi sebenarnya berputar begitu loh, terus begitu. Ternyata mandek dia karena tadinya mungkin uang penabung yang baru dikasihkan kepada yang mau tamat. Ternyata uang simpanan yang disimpan kemana gitu dia tidak bisa masuk. Nah akhirnya stop dia. Disitulah dia di tahun 2021 dia mulai bermasalah karena sudah tidak ada masukan dari yang lain. Antara yang harus dibayarkan dengan tabungan siswa yang baru tidak sebanding lagi. Disitulah dia bermasalah. Terbayang Pak. Jadi ini bukan 1 tahun
sekali 1 tahun ajaran, tetapi ini 6 tahun ajaran. Makanya kemudian 6 tahun. Iya, 6 tahun begitu. Nah, dari cerita para orang tua yang ditemui oleh jajaran Pak Luhut, kan ada yang tadi Pak Luhut katakan ada yang bisa kembali, ada yang belum. Apa yang menyebabkan itu bisa kembali dan ada yang belum? Pak Luhut, paling tidak dari keterangan mereka, dari para orang tua. Saya ini dari informasi yang saya dengar, kemungkinan dia ada mungkin peminjamnya mengembalikan atau mencicil yang dia pinjam dari pihak koperasi, menyerahkan ke guru, mungkin guru baru menyalurkan ke para siswanya atau orang tua siswanya. Oh, nah dari para peminjam ini yang kalau saya membaca dari literasi atau sumber-sumber media secara online, kebanyakan juga sebetulnya para guru, karena ini koperasi begitu, ada yang bisa mengembalikan secara mencicil, ada yang tidak bisa. Nah inilah yang mungkin menjadi titik kemacetan dari pengembalian dana ini, begitu ya Pak Luhut ya? Betul. Pak Luhut, mendengar bahwa jajaran Bapak sampai proaktif mendatangi para orang tua. Ada imbauan Pak melalui Kompas TV, mungkin banyak yang mendengarkan para siswa di 2 kabupaten ya Pak, Cijulang dan Kecamatan Parigi di Pangandaran. Agar mungkin mereka, karena kasus ini penting untuk menghadirkan laporannya bagi jajaran kepolisian, apa imbauannya bagi para orang tua yang mungkin masih terjadi kemacetan dana untuk pengembalian, mereka harus seperti apa dan melapor kemana? Pak Luhut, silakan. Baik, himbauan kami kepada para orang tua yang merasa anaknya pernah menabung dan sampai sekarang belum dikembalikan oleh pihak sekolah. Himbauan saya, mereka silakan datang ke Polres Pangandaran, Satreskrim Polres Pangandaran. Kami akan datang untuk mempercepat prosesnya. Ya, untuk mempercepat prosesnya, kami akan datang di sini. Kami akan menyesuaikan dengan waktu mereka. Kami tidak akan mengganggu kalau memang mereka kerja. Kami akan menyesuaikan mereka. Karena kami memang kerja 24 jam buat kami. Jam berapa memang mereka datang, kami layani. Itu harapan kami agar kooperatif daripada orang tua siswa. Karena memang selama ini kami cari-cari, kadang-kadang mereka enggan membuat laporan. Karena, waduh, jangan-jangan nanti kalau mereka itunya di penjara, uang saya nggak kembali. Gitu. Padahal begitu penting laporan-laporan ini untuk menjadi data bagi pihak kepolisian, bagi tim di kabupaten, karena nanti akan bekerja sama. Begitu ya Pak Luhut? Betul sekali. Iya, baik. Pak Luhut Sitorus, Kasat Reskrim Polres Pangandaran, terima kasih keterangan dan cerita-ceritanya berkaitan dengan kasus ini. Kita akan kawal terus bersama tim Bapak nanti. Mudah-mudahan penyelesaiannya ada yang terbaik, terutama bagi para siswa dan orang tua. Pak Luhut, terima kasih banyak waktunya pagi ini. Amin, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak.